Halo sobat pecinta bahasa semua. Selamat datang di Siniar Analisis Wacana Kritis. Saya Erli Wulandari dari ILT Galeri. Topik siniar kita kali ini adalah wacana dan teksturing. Dua istilah ini sangat penting dalam analisis wacana kritis, karena keduanya menjelaskan bagaimana bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk membentuk dan menampilkan realitas sosial. Wacana adalah sistem pengetahuan, nilai, dan ingatan sosial yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Wacana membentuk cara kita memahami dunia, apa yang dianggap benar, salah, wajar, atau bahkan tabu. Wacana seperti peta pengetahuan kolektif yang menjadi dasar cara kita berbicara tentang segala sesuatu di sekitar kita. Sementara itu, teksturing adalah proses yang memungkinkan wacana yang abstrak itu terwujud dalam bentuk bahasa yang nyata, yakni teks. Oleh karenanya, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang teksturing, kita perlu memahami hakikat teks dengan baik. Teks adalah cara wacana diwujudkan dan ditampilkan ke permukaan. Karena itu, teks bisa kita dengar, baca, lihat, atau bahkan rasakan. Tapi yang menarik adalah, teks tidak selalu berupa kata-kata. Ia bisa berbentuk gambar, poster, video, lagu, iklan, bahkan tata letak ruang kota. Semua yang bisa dimaknai melalui bahasa dan tanda. Dengan kata lain, teks adalah bentuk nyata dari sistem pengetahuan dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Melalui teks, wacana menjadi terlihat dan dapat dianalisis. Melalui teks pula, nilai dan ideologi yang tersembunyi dalam wacana muncul ke permukaan. Itulah sebabnya teks menjadi titik masuk utama dalam analisis wacana kritis. Karena lewat teks kita bisa membaca bagaimana pengetahuan dan kekuasaan bekerja. Jadi, kalau kita simpulkan, wacana adalah pengetahuan dan memori sosial yang hidup di balik teks, sedangkan teks adalah wujud nyata dari kehidupan wacana itu. Teks lahir dari proses sosial yang disebut teksturing, yakni proses di mana bahasa, nilai, dan kekuasaan dijalin menjadi satu kesatuan makna. Istilah teksturing sendiri berasal dari kata text dan texture, atau dalam bahasa kita, teks dan tekstur. Dalam analisis wacana kritis, teksturing berarti proses bagaimana wacana diwujudkan menjadi teks yang memiliki bentuk, pola, dan gaya tertentu. Setiap teks memiliki tekstur, semacam anyaman makna yang dibentuk oleh pilihan kata, struktur kalimat, intonasi, dan cara penyajiannya. Dalam teks tulis, teksturing tampak dari bagaimana penulis memilih kata-kata, menyusun kalimat, dan menata paragraf. Dalam teks lisan, teksturing terlihat dari nada suara, tekanan kata, dan cara penutur menyusun gagasannya secara spontan. Semua itu menunjukkan bahwa teksturing bukan hanya kegiatan berbahasa, melainkan proses sosial yang mengandung pilihan makna dan posisi. Jadi, teksturing bukan sekadar menulis atau berbicara. Ia adalah cara kita menganyam bahasa menjadi makna sosial. Cara kita memberi bentuk pada pengetahuan dan pengalaman hidup. Sekarang, mari kita lihat contoh sederhana, bentuk larangan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, larangan sering disampaikan secara singkat, langsung, dan impersonal, atau tidak bersifat pribadi. Misalnya no smoking, no loitering, atau no alcohol. Struktur seperti ini hanya terdiri dari kata no diikuti kata benda atau aktivitas, tanpa subjek atau verba yang lengkap. Sebaliknya, dalam bahasa Indonesia, bentuk larangan biasanya berupa kalimat pasif, dilarang merokok, atau dilarang membuang sampah sembarangan. Bentuknya lebih panjang, dan di dalamnya tersirat adanya pihak yang memberi larangan, yaitu otoritas. Dalam bahasa Inggris, larangan tampak padat dan efisien, menonjolkan tindakan, bukan pelaku. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, larangan terkesan formal dan berhierarki, seolah ada pihak yang berwenang di baliknya. Jadi, di balik perbedaan bentuk bahasa itu, kita sebenarnya sedang membaca dua teksturing yang berbeda, dua cara masyarakat mengatur hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan kepatuhan. Coba perhatikan, no smoking terasa impersonal, tidak ada you atau someone forbids. Larangan itu berdiri sendiri, seolah datang dari sistem atau aturan bersama. Sedangkan dalam bahasa Indonesia,
Dilarang merokok menyembunyikan dua peran sosial, pihak yang melarang dan pihak yang dilarang. Artinya, perbedaan struktur bahasa mencerminkan perbedaan cara masyarakat menata kekuasaan. Bahasa Inggris menampilkan larangan sebagai aturan umum yang impersonal atau tanpa pelibat pribadi, sedangkan bahasa Indonesia menampilkannya sebagai keputusan otoritatif. Jadi, teksturing bukan hanya soal bagaimana kalimat disusun, tetapi juga bagaimana posisi sosial dan hubungan kekuasaan diatur melalui bahasa. Dalam bahasa Inggris, bentuk seperti no smoking sebenarnya bukan kalimat perintah, melainkan bentuk deklaratif nominal yang dapat diartikan sebagai tidak ada kegiatan merokok di sini. Artinya, larangan disajikan sebagai fakta sosial, bukan perintah langsung. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, dilarang merokok tetap terasa seperti perintah. Ada tindakan aktif dari pihak berwenang kepada pihak yang harus mematuhi. Maka, kita bisa katakan, bahasa Inggris menggambarkan larangan sebagai kondisi ruang, objektif dan netral. Bahasa Indonesia menggambarkannya sebagai tindakan sosial, normatif dan berotoritas. Perbedaan kecil dalam struktur itu menunjukkan perbedaan besar dalam cara setiap masyarakat menghubungkan bahasa, ruang, dan kekuasaan. Sekarang mari kita lihat contoh lain, sebuah teks resmi. Dengan hormat. Dengan ini kami ingatkan bahwa batas akhir pembayaran uang kuliah adalah tanggal 22 November 2025. Mahasiswa yang tidak melunasi uang kuliahnya sampai tanggal tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Demikian, harap maklum. Sekilas, ini hanya pemberitahuan administratif. Tapi kalau kita perhatikan, pilihan bahasanya memperlihatkan hubungan sosial yang khas antara institusi dan peserta sosial, dalam hal ini mahasiswa. Ungkapan seperti, dengan hormat, dan demikian, harap maklum, menandai etika kesopanan dan hierarki sosial. Bahasanya lembut, tapi tegas. Lembaga berbicara dengan nada menghormati, tetapi tetap menetapkan aturan yang mengikat. Lihat juga kata kami. Penggunaan kata kami adalah bentuk eksklusif we. Kami tidak mencakup pembaca. Dengan begitu, teks itu secara halus menegaskan dua posisi sosial yang berbeda, yang berbicara, dan yang harus mematuhi. Walaupun kata Anda tidak disebut, posisinya tetap diandaikan dalam struktur kalimat. Hubungannya sopan, tapi tetap berjarak. Ini menunjukkan bahwa dalam bahasa pun, kekuasaan bisa hadir dengan lembut, bukan melalui ancaman, melainkan melalui struktur dan jarak sosial yang diatur dengan halus. Jadi, di balik kata kami yang terdengar sopan itu, sebenarnya ada dunia sosial yang diatur. Siapa yang berbicara, siapa yang mendengar, dan bagaimana kekuasaan berjalan melalui bahasa. Kadang, cara kita menata kalimat bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga cara kita memandang pengalaman. Halliday menyebutnya sebagai fungsi ideasional dari bahasa, yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk merepresentasikan dunia kita, apa yang kita lihat, dengar, rasakan, atau pikirkan. Coba perhatikan contoh sederhana berikut. Ia menyajikan masalah itu dengan sangat baik. Ia pembicara yang sangat baik. Ia sangat baik dalam menyajikan masalah itu. Penyajiannya sangat baik. Keempat kalimat itu menunjukkan empat cara yang berbeda dalam memandang kenyataan. Yang pertama menyoroti proses, kegiatan menyajikan masalah. Yang kedua menyoroti identitas sosial, ia sebagai pembicara. Yang ketiga menyoroti sifat pribadi, baik dalam menyajikan. Dan yang keempat menampilkan kegiatan yang dapat diartikan sebagai impersonal atau nirpribadi. Pilihan struktur seperti itu tidak netral. Ia memperlihatkan bagaimana seseorang memaknai pengalaman, dan dari sudut mana ia melihatnya. Dalam analisis wacana kritis, hal seperti ini penting, karena setiap pilihan bahasa adalah pilihan ideologis, cara tertentu untuk membingkai realitas. Inilah inti dari teksturing, proses halus di mana bahasa tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menata hubungan sosial dan makna kekuasaan. Jadi, kalau kita membaca surat atau papan larangan, atau ketika mendengar seorang menyampaikan sesuatu, kita perlu ingat, kita sebenarnya sedang membaca hasil teksturing,
anyaman antara bahasa, nilai, dan kekuasaan yang membentuk kehidupan sosial kita. Dan pada akhirnya, teksturing adalah jembatan antara teks dan wacana. Melalui teksturing, wacana yang hidup dalam masyarakat menjelma menjadi bentuk-bentuk bahasa yang bisa kita baca, dengar, atau lihat. Wacana proses ketika pengetahuan dan kekuasaan yang abstrak diwujudkan menjadi teks yang konkret. Dengan kata lain, tanpa teksturing, wacana tidak akan pernah hadir ke permukaan. Terima kasih sudah menyimak siniar analisis wacana kritis. Pada episode berikutnya, kita akan membicarakan kekuasaan dan ketimpangan sosial. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, sadar, dan tetap PK Bahasa.